Semuanya bermula dengan tenang. Kata Sandi tiba-tiba berubah. Ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Jarak aneh yang kau rasakan saat meraihnya di malam hari. Kau terus berkata pada diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa. Mungkin karena tekanan pekerjaan. Mungkin dia kelelahan. Namun jauh di lubuk hati, kau merasakan ada sesuatu yang berubah di bagian paling sakral dalam hidupmu, kamar tidurmu. Selama 15 menit ke depan, saya akan menguraikan 10 tanda yang jelas bahwa pasanganmu mungkin sedang meninggalkan hubungan. Ini bukan tebakan acak. Ini adalah pola yang dikenali oleh para psikolog, pakar hubungan, dan orang-orang yang pernah mengalami patah hati yang persis seperti ini. Tanda nomor 1. Benteng ponsel. Ponselnya praktis telah menyatu dengan tubuhnya. Ia tidur dengan ponsel di sampingnya, menyimpannya dekat-dekat di kamar mandi, dan bereaksi panik jika ponselnya hilang. Ini bukan perilaku normal. Ini adalah perilaku seseorang yang melindungi sesuatu yang penting. Para ahli mengatakan, tingkat kerahasiaan ini biasanya berarti ia menyembunyikan komunikasi yang dapat mengancam hubungan jika terungkap. Tanda kedua, penutupan keintiman. Sentuhan kasual memudar. Ciuman selamat malam terasa seperti robot. Dia menciptakan penghalang fisik, bantal di antara kalian, membelakanginya, memaksa tidur terpisah. Ini jauh melampaui seks. Ini adalah runtuhnya keintiman sehari-hari. Berpegangan tangan, membelai rambut, kedekatan alami yang menjaga hubungan tetap hidup. Tanda ketiga, perubahan jadwal. Tiba-tiba, dia menjadi burung hantu malam, atau tiba-tiba terbangun saat fajar. Dia mengaku tidak bisa tidur dan perlu menonton TV atau membaca di tempat lain. Perilaku ini seringkali menutupi komunikasi tersembunyi. Perhatikan waktunya. Apakah pesannya selalu sampai pada jam-jam tertentu? Apakah dia menghilang di saat yang sama setiap malam? Ketika kebiasaan aneh menjadi konsisten, biasanya membentuk suatu pola. Tanda keempat, ledakan kritik. Semua yang Anda lakukan menjadi menjengkelkan. Napas Anda terlalu keras. Anda mengambil terlalu banyak ruang. Anda melipat barang-barang dengan cara yang salah. Ini adalah proyeksi rasa bersalah yang klasik. Orang yang merasa bersalah seringkali akan mengalihkan ketegangan itu kepada pasangannya. Anda menjadi pelampiasan emosi yang sebenarnya dia rasakan tentang dirinya sendiri. Tanda kelima, pemutusan hubungan seksual. Seks menjadi sesuatu yang ia ikuti, bukan sesuatu yang ia rasakan. Ia hadir secara fisik, tetapi jauh secara mental. Kontak mata menghilang, gairah terasa dipaksakan. Seperti yang dikatakan seorang spesialis keintiman kepada saya, ketika jiwa meninggalkan kamar tidur, tubuh hanya melakukan gerakan. Tanda keenam, rasa bersalah yang berlebihan. Tiba-tiba ia menjadi pasangan ideal. Hadiah yang berlimpah, kencan kejutan, kesabaran ekstra. Tetapi ada sesuatu yang terasa dibuat-buat. Seolah-olah ia mencoba meyakinkan Anda dan dirinya sendiri. Ini adalah respons rasa bersalah yang klasik. Orang yang merasa melakukan kesalahan seringkali mencoba mengompensasi di area lain untuk menenangkan hati nurani mereka. Tanda ketujuh, komunikasi rahasia, panggilan berbisik, aplikasi tertutup saat Anda masuk. Kata sandi baru bermunculan entah dari mana. Ruang bersama Anda berubah menjadi zona komunikasi pribadinya. Perhatikan apakah ia memiringkan layarnya, menggunakan filter privasi, atau langsung menghapus riwayatnya. Tanda kedelapan, ketidaktersediaan emosional. Anda berbicara, tetapi ia tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya melayang ke tempat lain, emosinya terpendam. Keintiman emosional yang dulu menjadi dasar hubungan kalian telah memudar. Perselingkuhan emosional seringkali datang sebelum perselingkuhan fisik. Ketika energi emosionalnya diinvestasikan di luar hubungan kalian, tidak ada yang tersisa untuk kalian. Tanda kesembilan, transformasi penampilan. Lingerie baru yang tak pernah kalian lihat. Gaya riasan yang tak pernah ia kenakan untuk kalian. Berdandan untuk malam khusus perempuan, yang tiba-tiba terasa aneh. Ketika seseorang memiliki fokus romantis yang baru, mereka seringkali mengubah penampilan mereka agar sesuai dengan selera orang tersebut. Tanda terakhir, firasat. Perasaan yang mendalam dan terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah. Anda mungkin tidak memiliki bukti logis,
Tetapi intuisi Anda tidak akan membiarkannya begitu saja. Tubuh Anda menangkap sinyal-sinyal mikro jauh sebelum pikiran sadar Anda dapat menafsirkannya. Penelitian menunjukkan alam bawah sadar mendeteksi ketidakkonsistenan jauh lebih awal daripada yang kita sadari. Jika beberapa tanda ini terasa familiar, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, jangan menghadapinya dengan marah. Kumpulkan pikiran Anda. Tuliskan contoh-contoh konkret. Pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang profesional. Dan yang terpenting, persiapkan diri Anda secara emosional untuk kebenaran apapun yang akan datang selanjutnya. Cobalah untuk mendekati percakapan dengan mencari kejelasan, bukan menyerang. Gunakan pernyataan, saya merasa, alih-alih tuduhan, kamu selalu. Bergantung pada apa yang Anda pelajari, Anda harus membuat keputusan. Bisakah kepercayaan dibangun kembali melalui konseling dan upaya serius? Atau sudah waktunya untuk menjauh dan melindungi kedamaian Anda? Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua orang. Hanya jawaban yang selaras dengan kesejahteraan emosional Anda. Beberapa pasangan memperbaiki keadaan dengan terapi. Yang lain terlalu rusak untuk melanjutkan. Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar dapat Anda lewati. Apapun yang terjadi, ingatlah, nilai Anda tidak ditentukan oleh perilaku orang lain. Kebahagiaan Anda penting, kedamaian Anda tak ternilai harganya. Jangan pernah mengorbankan harga diri Anda untuk siapapun dan entah Anda memilih untuk tinggal atau pergi, penyembuhan tidak bisa ditawar. Bersandarlah pada teman-teman terpercaya, carilah dukungan profesional jika diperlukan. Bersabarlah dengan emosi Anda. Anda berhak atas kejujuran. Anda berhak atas rasa hormat. Anda berhak atas cinta yang tidak membuat Anda meragukan kewarasan Anda sendiri pada pukul 2 pagi. Jika kamar tidur Anda telah berubah dari tempat perlindungan menjadi tempat kecurigaan, inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kedamaian Anda. Cinta sejati tidak membutuhkan kerja detektif. Cinta tumbuh melalui keterbukaan. Percayai insting Anda. Pilih kesejahteraan Anda. Jika ada yang menyentuh hati Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.